Alkisah. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun, sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, kan sudah aku bilang setiap aku bangun, ibu itu harus merapikan kamarku, menyiapkan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Tapi nak, kamu itu sudah besar, kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Ibu kan tahu aku sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk memujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Mending bantu ibu aja ke sawah. Apa sih? Nah, kita tuh orang miskin. Lagi pula kalau misalnya ibu sudah dipanggil maha kuasa, kamu bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus bisa bekerja sendiri. Suruh-suruh jadi orang miskin, lagi pula aku gak pernah minta kamu di ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Suatu hari, sang ibu meminta Darmi itu untuk menemaninya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Awalnya Darmi menolak, tetapi ibunya membujuknya dengan mengatakan mereka akan membeli pakaian baru. Darmi akhirnya setuju, tapi dia meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Dia tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Meski ibunya sangat sedih, dia setuju untuk berjalan di belakang putrinya. Dalam perjalanan ke pasar, semua orang mengagumi kecantikan gadis itu. Mereka juga penasaran, di belakang gadis cantik itu ada seorang wanita tua dengan gaun sederhana. Darmi dan ibunya terlihat sangat berbeda. Hei Nona cantik, siapa di belakangmu? Dia adalah pelayanku. Kamu yakin dia bukan ibumu? Bukan, suruh aku bilang, dia adalah pelayanku. Ibunya sangat sedih, tapi dia tidak mengatakan apapun. Begitulah setiap Darmi bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pelayan atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu berdoa. Allah, aku sungguh tak kuat menahan ini semua. Aku tak kuat menahan dihina oleh anakku sendiri. Ya Allah, hukumlah dia, ya Allah. Hukumlah anak durhaka ini, ya Allah. Atas kekuatan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah jadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunilah kedurhakaan anakmu ini, Bu. Aku berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi, Bu. Ampunilah aku, Bu. Darmi terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semua setelah terlambat. Seluruh tubuh Darmi itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa. Terima kasih.